Selebtubers, kedekatan aktor sekaligus politisi Verrell Bramasta dan selebgram Fujianti Utami semakin terlihat jelas. Pada pekan kemarin, Verrell mengajak Fuji untuk buka puasa bareng keluarganya. Verrell pun tampak mengenalkan anak perempuan Haji Faisal itu kepada keluarga besarnya. Tidak hanya itu, dalam unggahannya di media sosial, Verrell menyebut momen tersebut sebagai buka puasa bersama orang-orang terkasih yang seolah memberi isyarat bahwa Fuji kini sudah menjadi bagian dari lingkaran terdekatnya. Dan seperti inilah kebersamaan Verrell dan Fuji saat bukber yang sukses bikin baper netizen khususnya penggemar. Momen bukber kala itu tidak hanya memperlihatkan kedekatan Verrell dan Fuji, tetapi juga keakraban Fuji dengan sang ibunda Vena Melinda. Keduanya terlihat begitu akrab, bercanda, bahkan sempat membuat konten TikTok bersama dengan penuh keceriaan. Fuji tampak diterima dengan baik dan interaksi mereka yang begitu hangat seakan mengisyaratkan restu telah diberikan. Seolah tidak ingin cepat berakhir, Verrell pun mengajak Fuji bermain bowling berdua setelah berbuka puasa. Namun yang paling mencuri perhatian adalah momen ketika Fuji dengan percaya diri menampilkan goyangan khasnya yang tengah viral di media sosial di hadapan Verrell. Dengan momen bukber bareng keluarga, benarkah Verrell kini makin serius dengan Fuji? Kalau Verrell tuh orangnya kan memang susah jatuh cinta, tapi kalau udah falling in love tuh gimana bang? Tapi aku bilang kak di usia 29, kan tahun ini kan, bapakmu juga dulu nikah sama mama dia umurnya 29, memang udah waktu. Tapi kakak yang harus minta sama Allah sendiri selain mama. Jadi dia sekarang kayaknya udah lebih dalam sholatnya, aku yakin dia pengen banget dapet jodoh tahun ini. Nah itu yang sama Fuji gimana tuh? Nah itu tanya sama Verrell, jangan tanya sama aku ya kak deh ya. Tapi Mbak Vena sendiri ngeliatnya seperti apa Mbak Vena terhadap perjodohan dari netizen terhadap keduanya? Iya, kalau netizen itu kan selalu begitu, public figure tuh bisa dijodohin, bisa dikritik, bisa dipuji. Ya kita menyerahkan semua kepada Allah pasti, karena kita nggak tahu jodohnya siapa. Tapi kalau aku selalu mendukung siapapun jodohnya Verrell, yang penting bisa jadi teman ibadahnya Verrell dan bisa membuat Verrell itu jadi orang yang benar-benar hijrah di jalan. Itu aja sih. Tadi ketemu Haji Faisal gimana? Calon besannya? Karena kan pasangan itu termasuk aku respect ya, keluarga mereka, anak-anaknya produktif, kemudian mereka juga solid ya. Jadi aku melihatnya tadi aku juga sering ngobrol sama mama ya, Fuji gimana Gala ya, ternyata mereka membesarkan Gala sekeluarga. Nah itu yang aku salut sih. Sudah pernah bertemu Fuji langsung nggak sih Mbak Vena? Udah. Oh sudah. Udah. Gimana sosoknya Mbak Vena? Ya waktu itu di acara apa gitu ya. Ya dia tuh anaknya produktif ya. Aku juga sering lihat TikToknya ya. Maksudnya di usia 21 udah bisa mandiri, nyenengin keluarganya. Ya aku salut. Ya, perempuan yang independen, biasanya perempuan yang sudah bisa mudah-mudahan dia jadi istri yang bertanggung jawab. Tapi Vena udah pernah ngeliat nggak TikToknya Fuji lagi mesra sama Verrell? Gimana? Lihat tanggapannya? Atala juga gimana lihat? Pokoknya terbaik ya dia. Oke. Di sisi lain, Verrell juga mengunggah momen spesial ini dengan keterangan yang begitu manis. Hari yang luar biasa membuat kenangan yang berharga. Unggahan itu pun langsung dikomentari oleh Fuji dengan kalimat yang tak kalah bikin baper. Bersatu kita teguh, berdua waduh boleh tuh. Interaksi mereka di media sosial semakin memperkuat dugaan bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar teman. Halo Mas Dewan. Seperti apa sih Mas Dewan? Kegiatannya sibuk banget, padat banget. Ya alhamdulillah hari ini setelah kelar rapat dari pagi sama siang tadi, saya diajak untuk live TikTok. Jadi udah lama nggak live TikTok kan. Jadi tadi baru selesai kerjaan hari ini, alhamdulillah kelar semua. Kak Farah boleh ceritain dong, sekarang jadi anggota Dewan, kegiatan dari pagi sampai tidur tuh gimana sih? Jam berapa bangun sampai? Oke, boleh sejujurnya ya, mungkin di luar sana kan banyak yang menganggap katanya anggota dewan itu nggak ngapa-ngapain. Cuman ya alhamdulillah selama 4 bulan saya menjabat dan menjadi pejabat publik, sebetulnya ada 2 siklus pekerjaan, masa sidang dan masa reses. Nah saat ini kita lagi masa sidang, rapat itu sehari mungkin bisa 3 sampai 4 rapat.
dan itu hanya rapat komisi. Jadi di komisi kan saya komisi 10 membidangi pendidikan, kebudayaan, BRIN, BPS. Di luar dari itu saya juga anggota BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi banyak menerima tamu-tamu dari negara lain, seperti kemarin misalnya ada Prime Minister dari Singapura hadir, ataupun juga ada anggota DPR, ada Duchess, ada anggota bisa dibilang royalty mungkin ya dari UK yang hadir. Kita jadi juga ada kunjungan diplomasi. Jadi banyak rapat-rapat sekarang ini. Ada kegiatan pribadi yang dikurangin Bangun nggak tidur sih? jam berapa? Bangun tidur kebetulan karena rumah di Sentul, jadi ke kantor itu butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit setiap hari. Saya itu bangun jam 7, sarapan di mobil, nyampe kantor jam 9 kurang. Rapat itu biasa dimulai jam 9. Kalau ada rapat paripurna, itu setiap hari Selasa dan Kamis itu biasa bisa dari jam 8 bahkan. Setelah itu biasanya selesai rapat, ada waktu istirahat 30 menit, ada rapat fraksi. Jadi internal partai itu suka ada rapat kan. Setelah rapat fraksi, habis makan siang ada rapat komisi lagi biasanya. Setelah ada rapat komisi, kalau misalnya BKSAP ada jadwal, rapat BKSAP. Tidur jam berapa tuh biasanya? Biasanya nih kelar ngantor itu kan saya kurang lebih jam 5 jam 6. Nah setelah 5 jam 6 itu saya menyempatkan untuk olahraga. Jadi karena rumahnya di Sentul, kegiatan di Jakarta, saya olahraga di Jakarta dulu. Entah misalnya nge-gym atau badminton. Nah baru pulang ke rumah itu jam 9, jam 10 malam biasanya. Tidur jam 12, jam 1 lah biasanya. Ada kegiatan atau hobi pribadi yang dikurangin nggak sih, kayak karaoke atau Jujur main banyak nongkrong? sekali Mbak. Mungkin kalau teman-teman lihat kegiatan saya dulu pas jadi artis kan banyak entertainment ya. Banyak bisa olahraga, banyak bisa jalan-jalan. Kalau untuk sekarang memang waktu banyak habis kalau nggak di kantor, ya di dapil. Karena sekarang pun juga belum masa recess, tapi ada pundapil, ada sosialisasi MPR, ada macam-macam lah. Perubahan yang paling signifikan apa sih Kak Farel? Gaya udah beda ya, pakai jas terus. Amin, amin ya. Mungkin itu dari yang luar ya. Cuman kalau dari saya pribadi yang pasti pertama tanggung jawab. Kalau dulu kita syuting, kadang-kadang ada yang kita nggak mood kan. Biasa kalau mau syuting kurang mood nih. Nah kalau sekarang udah nggak bisa karena kepentingan kita itu bukan kepentingan pribadi kan. Ada 2,8 juta itu hanya di Bekasi doang ya, 280 juta penduduk Indonesia lah yang bergantungan dengan pekerjaan kita di sini. Nah hari ini gimana Kak Dewan? Mungkin acara live sih, Kak? TikTok bareng gimana? Udah lama banget nggak live TikTok sebetulnya kan, karena sosmed pun sekarang kan juga tentang pekerjaan, tentang pekerjaan. Cuman karena hari ini kelar rapat dari tadi siang dan kebetulan diajak sama Mbak Fuji untuk bantuin dong Kak live TikTok. Saya kebetulan bisa ya, jadi ikut serta membantu lah. Ini jadi sering bikin konten juga bareng atau kerjasama bareng sama Fuji juga gitu? Gimana sih Kak Farel? Ya, alhamdulillah memang secara tidak sengaja ya, sejak kita bikin konten di DPR betul. Banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang bareng gitu. Cuman kalau kemarin di Malaysia itu memang betul-betul kebetulan. Jadi Mbak Fuji lagi ada kegiatan di sana, saya lagi ada kunjungan diplomasi bersama AIPA. Pas banget waktunya free di jam yang sama, di hari yang sama, akhirnya kita ketemuan di sana. Intens komunikasi nggak sih? Intens mungkin saya saat ini kan juga nggak terlalu sering chattingan sama siapa-siapa di luar konteks pekerjaan ya. Ya mungkin bisa dibilang lumayan intens kali dibandingin dengan yang lain-lain ya. Tapi alasan Mas Farel mau sendiri nih ikut collab sama Fuji diajak live bareng itu apa sih hari ini? Ya, jujur nggak enak soalnya Mbak, karena Mbak Fuji yang ngajak kan. Jadi berapa kali Mbak Fuji itu misalnya saya ajak collab atau ajak bikin konten bareng kan selalu bisa, Welcome gitu ya? selalu welcome. Jadi giliran gantian Mbak Fuji minta tolong ya saya usahakan lah. Kak Farel kalau banyak yang jodoh-jodohin gitu gimana sih, kan setiap ada orang yang deket dengan dirimu tuh pasti kayak Dijodohin. Jadi emang entertainment begitu ya. Nah, bagi sama siapa dideket dijodoh-jodohin. Cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya lah. sama Pak Haji Faisal juga kan satu. Iya, itu juga secara kebetulan. Nah, wawancara dong. Dikit dong Kak Puji, dikit dong Kak Puji. Sedikit dong Kak Puji. Kak Puji sedikit dong Kak Puji. Ayo dong. Puji sedikit dong Kak Puji. Di sini Iya, tapi sosok Puji sendiri seperti apa sih? luar biasa. Sosoknya seperti apa?
Ya, oke. anak muda yang luar biasa yang saya lihat. Iya. Memang kan ada yang bilang katanya semakin tinggi pohon semakin kencang angin menerpa. Betul. Itu Mbak Fuji sekarang di luar banyak orang yang bilang macam-macam. Saya lihat dia adalah pekerja keras, berbakat, pinter. Tapi terakhir sih Kak pasangan sendiri kapan sih kalau sibuk terus gimana sih nyari pasangannya Kak Feral? Udah mau lebaran Atau lagi lebih nih. menikmati Dia harus banyak berdoa mungkin nanti jodoh akan mengikuti ya. Oke. Indahnya kebersamaan yang terjalin antara Fuji dan keluarga Ferrell semakin nyata. Dengan sambutan hangat dari keluarga besar Ferrell, apakah ini pertanda bahwa Fuji sudah diterima sepenuhnya? Dan benarkah ada cinta yang mulai tumbuh di antara mereka? Buat kalian yang penasaran, berikut kita simak pendapat pakar ekspresi dan psikolog soal kedekatan Fuji dan Ferrell. Terus kemudian ketika dia tertawanya lebih lepas, ketika dalam situasi bareng lagi sama yang bersangkutan dan lepas ya, jadi bukan ketawanya. Nah kalau gitu itu enggak, tapi kalau ketawanya bener wah gitu, nah itu indikasinya. Kan kita lihat ada di beberapa scene, walaupun belum semuanya, nah itu mungkin bahwa dia benar-benar bisa ketawa lepas. Itu hal yang kedua. Nah lanjutannya misalnya gini, perhatikan ada beberapa gerakan-gerakan yang mulai selaras. Nah, selaras itu mirroring. Nah, gerakan ini yang nggak sadar diikutin atau bahkan secara bersamaan mereka melakukan gerakan yang sama. That's typical mirroring. Yang keempat, misalnya dia kemudian ada sentuhan yang nggak sengaja. Tuh, dia bisa sentuh tangan bahu tanpa alasan yang jelas, bukan mau ngajak, bukan ini, tapi kemudian dia ngomong itu. Intonasi suaranya, nah itu yang kalau orang suka sama orang yang misalnya perintah, itu kan jadi sebuah intonasi yang berbeda. Kalau kemudian nanti misalnya dibuat apa itu misalnya gimmick atau apa, coba lihat aja. Ketika ada, nah sebaliknya, ketika ada yang nggak sinkron antara ekspresi mata sama bahasa tubuhnya, contohnya apa? Mukanya senyum tapi badannya nutup, itu berarti nggak sinkron. Dia ketawa, istilahnya kalau anak sekarang misalnya lebay gitu ya, tapi nggak ada sesuatu yang benar-benar lucu, itu sesuatu yang seperti memang dipaksain. Dan ya kalau kemudian ekspresinya cenderung tiba-tiba ekspresi netral lagi, nah itu pasti bisa dipastikan itu sesuatu yang sudah direncanakan, bukan yang ngalir gitu aja. Jadi kalau kayak ngobrol gini kan ya udah, memang ketawa ya ketawa aja, bukan terus baca lagi. Jadi kira-kira seperti itu mas, kira-kira seperti itu. Kalau kita bilang, kalau kemudian bisa disimpulkannya gini, kalau memang ada gestur, istilahnya gestur tadi, gestur kalau pinjam istilahnya Mas Faris itu gestur romantis ya, gitu ya. Ketika apa? Natap lama gitu kan ya, terus kemudian senyumnya rada malu-malu, terus kemudian sentuhannya nggak sengaja, maka ini bisa diindikasikan sebagai Mas Ferrell sama Mbak Fuji ini dalam kondisi they are mulai have a strong connection ya. Tapi kemudian kalau lebih banyak bercanda tapi nggak ada elemen istilahnya tadi bagian ini, karena itu gerakan-gerakan yang tadi yang saya mention itu seperti ekspresi lembut, senyum malu-malu, terus kemudian nggak sengaja, itu that's what namanya intim intim elemen yang ketika orang itu sudah mulai merasa dekat satu sama lain. Ini kan Fuji sama Ferrell ini lagi deket ya. Nah kemarin Fuji itu mendatangi bukber bareng keluarga. Mungkin kalau seseorang yang lagi berdekatan itu
dari sisi psikolognya dia mungkin udah nyaman gak sih Bunda, atau sebenarnya udah ada hati untuk Feral gitu sampai menemui keluarganya, mungkin datang ke Kalau saya ngelihatnya orang dipanggil masuk lingkungan keluarga, artinya orang itu sudah punya nilai yang cukup dekat dengan keluarga itu, ya, bahwa dia dipanggil, diundang untuk buka bersama dan sebagainya. Nggak semua orang kan yang di luar ring dekat itu akan diundang gitu. Jadi ini adanya sudah ada kedekatan dari keluarga terhadap orang tersebut. Dengan adanya dia datang pada acara kegiatan buka bersama itu juga menandakan bahwa mungkin pihak keluarga juga ingin mengenal lebih jauh. Kita pasti belum tahu ya, apakah ada sudah pernyataan pengikatan bahwa sudah ada jatuh cinta dan sebagainya, belum tentu. Tetapi bahwa kalau kita lihat si dua orang ini sudah memberanikan diri untuk mengikut sertakan keluarga dalam hubungan ini, adanya sesuatu yang lebih dari sekedar hanya teman biasa mungkin. Nah ini pertanda gak sih Bunda kalau Feral dan keluarganya sudah menerima Puji gitu? Kalau menerima saya nggak tahu, tapi kalau lihat dari foto-fotonya kan cukup akrab ya. Tapi foto itu juga bisa kan orang juga kalau lagi foto bareng dengan orang tua atau apa mungkin pegangan, gandengan dengan orang tuanya. Tetapi maksud saya bahwa ada keinginan dari keluarga ini untuk mengenal orang ini itu udah terlihat ya, bahwa ada keinginan untuk mengenal. Begitu juga mungkin yang diundang juga ingin mengenal keluarga ini lebih dekat gitu. Tapi bahwa itu menjadi apakah ini momen spesial karena dia sudah ada ikatan, sudah mengatakan sesuatu yang lebih serius daripada sekedar teman, belum tentu. Dari Feralnya gimana Bunda kalau lihat dari Feralnya gitu? Kalau saya lihat dari fotonya kelihatannya ya hanya duduk di sebelahnya dan kemudian foto sama, tetapi nggak kelihatan ada attachment yang gimana. Kalau saya melihatnya ini penjajakan gitu loh. Jadi belum ada mungkin kata diterima atau apa, tapi penjajakan. Seperti kita kenalan sama orang, kalau kita kenalan itu kan berarti kan kita penjajakan gitu. Kamu kayak gitu, oh saya kayak gini, saya bisa nggak ya ketemenan sama kamu. Nah itu modelnya seperti itu.